dari segi gaji cukup gitu kan, dari segi tunjangan, fasilitas juga cukup gitu. Ya, yang diimpikan banyak orang lah gitu kan. Nah, saya ini udah ndak berpikir tentang apa Uang. ibaratnya uang lagi gitu. Artinya tuh kayaknya bukan ini yang saya cari gitu. Resign ini sebuah keputusan yang bukan cuman berhadapan dengan perusahaan, Benar, juga berkaitan dengan anak, Pasti. keluarga. Itu gimana, Bang? pasti. Kebanyakan orang itu ketika resign, dia sudah planning mau kerja di Sudah mana. planning. Kalau kerja di masjid, benar nggak sih? Apa sih yang didapat ya kan? Memang profesional gitu kan? Itu Benar. pertanyaan orang kan? Iya. Wow, 2 bulan kerja sudah naik jabatan. Iya. Ada security juga Iya, gitu kan. iya. Security kita ada 4 orang, terus Security masjid ada 4 orang, Bang. ada 4 orang Bang Nabil. Berawal dari yang staf paling bawah sehingga menjadi manajer sampai sekarang ini. Bukan cuma sekedar kerja. Sekedar kerja. Kerja, hewan juga bekerja. Iya, benar. Kera juga bekerja. gitu Betul. ya. Kerbau juga bekerja, bajak Bekerja, sawah gitu betul. ya. Tapi Nah, yang menggunakan hati itu, nah itu yang kadang-kadang susah biasanya kan. 5 4 3 2 1 open the masjid. Nah, kita kedatangan tamu yang spesial nih teman-teman. Dengan abang siapa nih? Bang Aam. Ini hanya nama panggilan aja Bang Nabil. Oh, nama aslinya siapa, Bang? Nama lengkapnya itu Amin Sukamto. Amin Sukamto, Iya, ya kan? cuman orang biasa manggil kan kalau depannya Am, ujungnya Oh. Aam. Udahlah, enaknya dipanggil Bang Aam, kayak gitu. Lucu ya kalau min kan jadi Betul, admin gitu ya. Betul. Kalau Amin udah banyak Bang Nabil. Min. Iya, Iya. udah banyak. Min, Jadi min, cari min. yang berbeda. Iya, unik ya nama Bang Am nih. Ini Bang Am orang yang spesial banget di Masjid Ismiyah ya. Seperti apa ceritanya? Jangan skip video ini, tetap tonton sampai akhir ya teman-temannya. Akan banyak pelajaran-pelajaran yang kita bisa ambil hikmah dari Bang Am ini. Bicara soal latar belakang nih Bang Am. Kalau latar belakang dari keluarga Bang Am nih, keluarga yang seperti apa sih Bang? Oke. Jadi untuk orang tua sendiri ya, kita secara background Bang Nabil. Jadi bapak itu udah pensiun sekarang. Jadi dulunya itu pernah bekerja di kantor desa gitu, bagian pemerintahan waktu itu kan. Nah, kalau ibu itu ibu rumah tangga. Nah, untuk saat ini kebetulan karena bapak udah pensiun, jadi ibu sama bapak kadang juga sebagai petani untuk saat ini gitu. Oke. Karena ada sawah gitu, jadi kan kadang nanam padi, kadang apa namanya? Biasanya kalau musim kemarau tuh semangka dan lain sebagainya lah gitu. Di Pontianak atau di Jawa tuh Bang? Di Jawa. Oh, berarti abang ini bukan orang Pontianak ya? Bukan. Kelihatan dari wajahnya ya. Iya. Kelihatan wajah Bang Am ini memang bukan wajah orang Melayu ya, orang Jawa, Orang Masya Jawa, Allah. Pripun kabarnya gitu Pak? Ya, salah satunya. Oh, Saya Bang Nabil saya. kita akan belajar banyak dari Bang Am nih ya tentang pengalaman hidup. Iya Bang? Ya, siap. Tentang pengalaman hidup, bagaimana kita berkarir. Nah, siapa sih Bang Am ini? Nah, ini kan penasaran tentunya kan. Nah, kalau bicara karir nih Bang, abang mulainya dari mana Bang karir Bang? Oke, jadi mulai karir pertama dari yang mungkin awalnya nggak kerja sama sekali ya Bang Nabil ya. Lulus SMA, habis itu merantau ke Pontianak gitu kan. Nah, Oh, berarti abang dari Jawa asli. dari Jawa asli. Merantau ke Pontianak. Merantau ke Pontianak. Sendiri atau gimana Bang? Waktu itu ikut sama Om kebetulan. Oh, Nah, ketemu sama Om. jadi Om ini adik mama ya waktu itu. Nah, jadi setelah tamat SMA ditawarkan ikut ke Pontianak, ditawari. Kalau Pontianak ini insya Allah bisa kerja sambil kuliah gitu. Oh, menawarkan Iya. kerja. Kalau di Jawa tuh kan kok kuliah Iya, aja. kuliah Berarti abang aja nih gitu kan. berarti abang nih awalnya memang dari anak di kampung gitu ya? Iya, benar. Oke. Anak kampung. Anak kampung ya, Masya Iya. Allah. Jadi Terus? memang karena orang tua sih sebenarnya nyarankan kuliah di Jawa gitu Bang Nabil, di Jogja karena kampus banyak kan gitu Biaya di hidup sana. murah juga. Betul. Tapi kembali lagi saya cuman berpikir bahwasannya kalau misal masih dekat sama orang tua gitu kan, gimana saya mau bisa hidup mandiri gitu misalnya. Karena masih satu daratan gitu kan. Mungkin kalau butuh apa-apa mungkin tinggal telepon dan lain sebagainya gitu. Niatnya pengen belajar hidup mandiri gitu, pengen kuliah dengan uang sendiri gitu. Oke. Nah, jadi ketika dapat tawaran atau dapat info, oh di Pontianak bisa kerja sambil kuliah. Nah, jadi Bismillah waktu itu langsung ikut Om, Semangat gitu ya. berangkat ke Pontianak. Ya, artinya abang pengen menjadi pribadi yang mandiri. Benar. Bukan cuma disupport orang tua. Ini juga pelajaran untuk para mahasiswa, ya kan Bang ya? Benar. Untuk mahasiswa yang mungkin yang sering di
support oleh orang tua. Ini jadi pelajaran banget teman-teman ya. Bahwasanya sosok Bang Am Sukamto nih adalah orang yang tidak mau cuma disupport, disuapin aja ya gitu ya. Apalagi kalau bicara kemampuan ya mampu juga orang tua ya. betul. Punya ladang, punya sawah, punya ini, punya aset juga, pekerja juga. Tapi Bang Am nih sosok orang yang wajib dicontoh nih, Masya Allah. Akhirnya merantau dan kuliah. Akhirnya merantau. Terus? Pertama sebelum kuliah kerja dulu pasti Bang Nabil. Oh berarti abang sebelum kuliah tuh kerja dulu. Iya, kerja Berapa lama dulu. tuh bang? Jadi waktu itu pertama kerja di Telkomsel waktu itu. Nah, alhamdulillah waktu itu kurang lebih 4 tahun di Telkomsel. Nah, jadi tahun pertama kerja waktu itu ya, habis itu niatkan untuk kuliah waktu itu hasilnya. Jadi bekerja sambil kuliah waktu itu. Bekerja sambil kuliah. Sambil kuliah. Oke. Akhirnya dengan kuliah tadi, abang bekerja berapa lama tuh bang abang kerja tuh bang? Oke, kalau misalnya di Telkomsel sendiri itu kurang lebih 4 tahun. 4 tahun 4 abang kerja ya? tahun, iya, dari 2012 sampai 2016. Bang, biasanya kok saya temui teman-teman saya gitu ya, orang-orang yang generasi tahun 2000-an, lahirnya tahun 2000-an, biasanya 1 bulan kerja tuh udah bosan. Oke, Gen Z ya? Gen Gen Z. Gen Z atau Gen Z? Gen Z atau Gen Z bang? Ah, iya itu makanya. Gen Z atau Iya, Gen iya. Z itu? Nah jadi secara pengalaman kerja berarti sudah pengalaman 4 tahun bang ya. Terus 4 abang setelah 4 tahun itu gimana bang? Apa karir selanjutnya bang? Oke, jadi 4 tahun di Telkomsel, habis itu terakhir di posisi customer service mobile di Telkomsel. Nah, habis itu lanjut ke perusahaan Astra, kurang lebih selama 5 tahun Bang Nabil. Perusahaan Astra itu yang berkaitan dengan mobil bukan sih? Ya, Motor gitu ya? Astra ini kan punya banyak perusahaan sebenarnya Bang Nabil. Ada mulai dari finance-nya, mulai dari asuransinya, mulai dari alat berat. Berarti Astra ini perusahaan besar bang ya? Perusahaan besar Bang Nabil. Oke. Jadi mungkin perkebunan sawitnya ada, untuk jalan raya atau misalnya konstruksinya pun ada juga Astra. Oh. Gitu. Jadi Astra nih hampir di semua lini bisnis usaha itu ada. Oh. Gitu. Berapa lama abang di Astra bang? 5 tahun. 5 tahun berkarir di Astra. Ya. Dari 2016 sampai 2021. Nah, terus yang abang rasakan kerja di perusahaan ini seperti apa bang? Nah, jadi terutama di perusahaan yang terakhir ya Bang Nabil ya, di Astra ya. Alhamdulillah untuk dari segi gaji cukup gitu kan, dari segi tunjangan, fasilitas juga cukup gitu. Ya layaknya tuh apa namanya, yang diimpikan banyak orang lah gitu kan. Nah, tapi ternyata makin kesini kurang lebih 2 tahun terakhir, 2 tahun terakhir sebelum resign itu merasakan sesuatu yang sedikit mengganjal gitu. Nah, berada di titik paling jenuh gitu Bang Nabil. Gitu. Jadi merasakan kayak Padahal gaji udah besar ya. gaji alhamdulillah. Fasilitas? Fasilitas alhamdulillah Bang Nabil. Lingkungan? Lingkungan juga alhamdulillah. Oh gitu ya. Tuh. Cuman hati tadi ya. Iya. Kalau secara jenjang karir sebenarnya tuh sangat terbuka sekali ya Bang Nabil ya. Nah, pertama kalau dari segi gaji juga Besar. masuk gitu ya. Terus jadi kesejahteraan, fasilitas, tunjangan. Sampai ada 2 digit bang waktu itu bang. Pernah sampai. Wih sampai 2 digit abang gajinya ya. Ya. Gaji lo sampai 2 digit. Iya. Pernah sampai 2 digit. Terus punya ada rasa pengen berhenti gitu ya, jenuh. Karena titik jenuh tadi Bang Nabil. Artinya udah di titik jenuh, artinya saya ini udah nggak berpikir tentang apa ibaratnya uang lagi gitu. Artinya tuh kayaknya bukan ini yang saya cari gitu. Kayaknya saya nggak ngejar ini gitu. Oke. Gitu. Nah, habis itu merasa tuh makin kesini tuh kayaknya tuh rasanya tuh makin nggak sesuai hati kita kerja. Nggak sesuai hati lagi gitu. Walaupun gaji besar tapi hati tidak nyaman. Betul. Ya nggak bisa dipaksain juga Nggak bisa gitu ya. dipaksain. Akhirnya memutuskan untuk Ya untuk Resign. ngajuin resign gitu kan. ngajuin resign. Ngajuin Terus resign. diterima tuh bang ya. Yang pertama saya ditolak. Waduh, abang resign ditolak bang. Ditolak. Jadi ditolak waktu Gimana itu. ceritanya tuh bang? Ya sempat pertama mungkin dari pimpinan kaget juga gitu kan saat saya ngajuin resign. Karena mohon maaf saya juga bukannya ingin membanggakan diri, tapi karena waktu itu memang sempat mendapatkan achievement gitulah yang mungkin sebelumnya tuh belum dicapai sama tim-tim yang lain gitu. Tapi karena memang posisinya waktu itu benar-benar
saya merasakan titik jenuh yang paling jenuh mungkin dalam hidup saya itu Bang Nabil. Oh gitu Waktu itu ya. tuh. Karena kejenuhan itu tuh. Nah, jadi saya sampaikan lagi ke beliau bahwasannya udah insya Allah ini keputusan saya sudah bulat Pak. Insya Allah juga keputusan saya tidak akan berubah gitu kan. Nah, jadi akhirnya diterima mungkin tapi dengan agak sedikit terpaksa gitu kan. Oke, Sedikit ntar Bang. terpaksa. Izin kita potong Bang ya. Oke. Artinya pengajuan Abang terhadap resign tadi diterima. Iya. Oke, dan akhirnya Abang resign. Akhirnya saya resign tapi itu Tentu udah diundur kurang lebih sebulan. artinya Diundur sebulan. ditahan gitu ya. Ditahan. Oke, pertanyaan saya gini Bang. Oke. Resign ini sebuah keputusan yang bukan cuman berhadapan dengan perusahaan, Benar. juga berkaitan dengan anak, Pasti. keluarga. Itu gimana Bang? Pasti. Nah, justru waktu saya memutuskan mau resign, yang pusing atau yang ragu itu bukan saya, Hah? tapi orang sekeliling saya. Maksudnya siapa tuh Bang? Ya Pertama istri. ya otomatis dari istri, Istri. pasti. Setelah itu dari teman-teman. Jadi itu kayak mereka ragu gitu nanti setelah kamu resign gitu kan. Mau kerja di Kan mana ada gitu. istri, ada anak, ya mau kerja di mana dan lain sebagainya. Dan Abang waktu itu belum ada planning mau kerja di mana? Belum ada sama sekali. Waduh. Jadi memang niatnya waktu itu yang penting saya resign dulu gitu. Oke, karena merasa tadi itu ya kejenuhan, Kejenuhan. dan hati juga menolak untuk kerja walaupun gaji besar. Betul. Terus akhirnya istri bisa nerima Bang. Iya mau ndak mau harus terima kan. Ya akhirnya setelah saya jelaskan terkait keputusan kenapa saya pengen untuk resign dan lain sebagainya, akhirnya pelan-pelan menerima gitu. Pelan-pelan menerima. Dan teman-teman yang awalnya tadi ragu juga ya akhirnya mensupport lah, ikut mendoakan juga kan. Ya semoga menjadi keputusan yang baik, insya Allah nanti kedepannya bisa dapat pekerjaan yang lebih baik. Oke, terus dari situ dari Abang resign kan bingung nih ya mau kerja apa. Belum tahu Masjid Ismu Yahya tentunya. Belum sama sekali. Belum tahu tentang Masjid Ismu Yahya. Nah, kemudian bagaimana cerita gimana sih proses Abang dari Abang resign terus berapa lama tuh ketemu dengan melamar di Masjid Ismu Yahya, Bang? Oke, jadi saya resign terakhir itu di akhir bulan Oktober 2021, Bang Nabil. Akhir Oktober Ya, 2021. 2021. Dan waktu itu memang saya udah sempat berpikir, ya udah yang penting saya resign dulu, nggak apa-apa, nggak belum langsung dapat kerjaan gitu kan. Iya. Yang penting setelah resign habis itu ikhtiar, masukkan lamaran dan lain sebagainya gitu kan, masukkan lamaran. Nah, saya pun udah berpikir juga seandainya mungkin dalam sebulan Allah belum ngasih kerjaan gitu ya, Iya. nggak apa-apa waktu saya coba kasih untuk keluarga dulu gitu. Itu istri ndak, Bang, gimana nih Bang? Nah, itu gimana Bang? Ya mungkin pasti ya Bang Nabil ya, tapi waktu itu sih kondisinya mungkin dalam kondisi ndak panik gitu ya, artinya supaya saya mungkin nggak panik juga gitu kan, gitu. Jadi berusaha tetap tenang lah. Artinya keputusan yang sudah Abang berikan kepada istri ini juga sebuah keputusan yang diterima ya kan? Dan sama-sama paham dengan kondisi Benar. resign tadi ya. Betul. Walaupun di perusahaan besar, Abang resign, Abang memutuskan untuk keluar karena kejenuhan kerja tadi. Tapi yang uniknya nih, Abang belum tahu mau resign dan mau kerja di mana, itu unik Bang. Iya. Karena kebanyakan orang ya teman-teman ya, kebanyakan orang itu ketika resign dia sudah planning mau kerja di mana. planning, benar. Ini lucu loh, Abang Am. Iya kan, perusahaan besar. Agak lain ya. Iya, jabatan sudah mulai didapatkan. Tidak memilih untuk mendapatkan jabatan. Kemudian resign. Iya. Dan anehnya resignnya tidak ada planning mau kerja di mana. Belum ada planning. Terus gimana cerita lamaran di Masjid Ismu Yahya? Oke, yang sebulan itu selama bulan November berarti ya. Iya. Nah, dapatlah info-info loker tentang pondok digital awalnya, Bang Nabil. Oke. Jadi dapat lokernya ini pondok digital, belum tahu tentang Ismu Yahya atau Oke. Masjid Ismu Yahya itu belum tahu gitu. Nah, jadi pertengahan bulan November ke akhir gitu ya. Nah, kebetulan udah masukkan beberapa lamaran dan dipanggil juga di ya tadi yang pertama di pondok digital. Nah, satu lagi ada itu perusahaan apa namanya pendistribusian ini logistiknya
Alfamart waktu itu. Oh, akhirnya abang terima kerjaan itu? Enggak, Dipanggil, dipanggil. dipanggil, tapi Dipanggil. tidak diterima. Enggak diterima. Maksudnya abang yang tidak mau nerima kerjaan itu? Iya, saya yang mengundurkan diri dari situ. Oh, unik ya. Gitu. Jadi ya artinya kalau ngomongin diterima waktu itu sebenarnya diterima gitu kan. Tapi saya bukan membandingkan sih ya sebelum itu ya. Di Ismiah di Pondok Digital Ya antara pondok digital dengan yang tadi. diterima dua-duanya nih. Oke. Karena juga sebelumnya punya prestasi kerja. Ya, Orang lihat juga di perusahaan mungkin lihat oh bagus ya kan prestasi kerjanya. ya, Sehingga dua-duanya diterima nih. ya, dua-duanya diterima. Tapi ya waktu itu saya balikan lagi ke apa ya namanya kalau lebih kira-kira hati saya terpaut ke yang mana ya gitu Bang Oke. Nabil. Dan saat itu ya cuman bismillah gitu. Bismillah adalah saya pilih ke pondok digital gitu. Walaupun belum tahu secara backgroundnya seperti apa gitu. Oke. Gitu ya. Akhirnya masuklah di Pondok Digital. Akhirnya masuk di pondok digital. Interview. Interview. Terus pekerjaan yang pertama tuh apa, Bang? Waktu itu pekerjaan yang pertama itu memang ngelamarnya sebagai general affair. Oke, karena sebelumnya sudah pengalaman ya. Iya, udah ada pengalaman di situ. Jadi masukkan ke lowongan itu. Oke, kemudian Tuh. Nah, kemudian berapa lama tuh naik jabatan, naik jabatan, naik jabatan? ya di general affair sendiri itu pertama 1 bulan itu magang Bang Nabil. Magang. Jadi selama 1 bulan itu ya kita ngikut lah sesuai arahan waktu itu ada leadernya gitu kan. Iya. Ikutlah sesuai arahan. Walaupun mungkin ternyata praktek di lapangan tidak sesuai dengan ekspektasi atau harapan saya gitu kan sebagai seorang general affair, tapi tetap saya tekuni gitu. Saya pengen apa ya? Pengen tahu lebih lanjut lah tentang mungkin perusahaan ini seperti apa sih kayak gitu Oke, kan. artinya awal-awal abang masuk Masjid Ismiah ini sempat berpikir bahwasanya takut salah ekspektasi, Iya. gitu ya? Benar. Sempat itu ya, sempat terasa, aduh, saya memutuskan untuk resign Iya. dan memilih untuk apa namanya? Memilih untuk kerja di sini. Benar nggak nih gitu ya? Iya. Bertanya dalam hati gitu ya. Betul. Bertanya-tanya dalam hati. Iya, sebagaimana orang kan bertanya ya kan, kalau kerja di masjid benar nggak sih? Apa sih yang didapat ya kan? Memang profesional gitu kan? Itu pertanyaan orang kan? Iya. Nah, terus seiring berjalan waktu, Seiring berjalan waktu, magang kurang lebih 1 bulan, alhamdulillah 2022 awal Januari itu dapat SK baru gitu, langsung dikontrak dapat SK baru sebagai supervisor general affair gitu. Agak sedikit ya supervisor dulu ya, naik jadi langsung supervisor. Jadi supervisor waktu Dalam waktu 1 bulan setelah magang. wow, 2 bulan kerja sudah naik jabatan. Iya. Ini contoh nih teman-teman. Kerja di perusahaan sebelumnya 4 tahun, resign ya kan, mungkin dengan alasan tertentu lah bang ya. Kemudian masuk lagi di perusahaan yang baru 5 tahun. 5 tahun. Bertahan 5 tahun, naik jabatan bahkan sampai mau yang tinggi lah bang, agak tinggi jabatannya. Resign juga. Resign. Kemudian di Masjid Ismiah ini dari 2 bulan itu naik jabatan. 2 bulan alhamdulillah diberi Naik amanah jabatan. sebagai SPV general affair. Supervisor ya. Iya, supervisor. Kemudian sehingga menjadi manajer sekarang ini gimana bang ceritanya bang? Nah, ini juga ya pastinya berjalannya waktu ya Bang Nabil ya. Ya, untuk saya pribadi sebenarnya tuh nggak nyangka juga gitu bisa dapat amanah di posisi yang sekarang gitu. Intinya yang saya yakini gitu ya. Saya bekerja itu ya pertama bekerja ngikut arahan, ngikut aturan gitu kan, ya. Terus bekerja juga tidak hanya asal kerja fisik, tapi maksudnya tuh menggunakan apa ya? Ya kita ikhlas lah gitu kan. Iya. Ikhlas, tekun terhadap kerjaan yang kita jalani kayak gitu. Nah, perkara mungkin bisa dinaikkan jabatan atau mungkin dapat bonus, dapat fasilitas lain. Iya. Nah, itu tuh enggak saya pikirkan Bang Nabil. Jadi Masya Allah, ya. mungkin itu ya udahlah mungkin biar yang lain yang nilai atau biar Allah yang ngatur lah gitu. Masya Allah. Intinya ya kita fokus apa yang diamanahkan lah gitu Bang Nabil. Oke, sekarang jadi manajer di Masjid Ismiah ya. Ya, sekarang alhamdulillah. Oke, berapa timnya sekarang bang di Masjid Ismiah ya bang? Kalau di divisi operasional sendiri itu pertama kan ada secara struktur itu ada
tiga departemen ya Bang Nabil ya. 3 departemen departemen. di Di operasional. operasional. Oke, apa saja, Bang? Yang pertama ada human capital. Oke. Nah, itu kurang lebih ada 5 orang. 5 orang human capital. Ya, satunya udah manajer. Satunya udah manajer. Satunya udah manajer. Oke. Satunya supervisor. Supervisor. Yang lainnya staff dan satu admin. Oke. Oke, kemudian yang di General Affair, Departemen General Affair ini satunya sebagai leader, kemudian 4-nya itu sebagai staffnya. Kalau di General Affair tadi kan lebih luas Bang Nabil, jadi Ya. ada security juga, Ya, gitu kan. ya. Security kita ada 4 orang, terus Security masjid ada 4 orang, Bang. ada 4 orang Bang Nabil. Wah, ini boleh kita bahas sedikit nih, Bang. Kenapa masjid sampai 4 security, Bang? Oke, jadi Apa alasannya, Bang? Oke, jadi layaknya mungkin perusahaan-perusahaan umum ya Bang Nabil ya. Biasanya kan kalau misal kayak di bank-bank gitu kan. Nah, security ini jadi apa namanya? Ya simbol keamanan juga lah mungkin ya, simbol keamanan gitu. Yang mana di masjid ini juga kita pengen memberikan keamanan untuk orang-orang yang tinggal di dalamnya gitu. Orang-orang yang tinggal di dalamnya gitu kan. Terus pengen memberikan masjid ini juga bisa dikatakan masjid yang bertumbuh, berkembang gitu kan misalkan. Karena memang jarang sekali ya masjid yang punya security gitu ya. Bang, bahkan Bang, saya tidak pernah menemukan, jarang lah ya. Jarang. Bahkan saya tidak pernah menemukan, Bang, masjid yang dijaga 4 security. Iya, Unik loh, Bang. unik ya. Unik di Masjid Ismiyah ya. Terus sistem gajinya profesional berarti ya. Profesional. Berarti 4 orang security ini dibayar dengan profesional. Iya, dibayar secara profesional. Oke. Ya kenapa sih, Bang? Cuman jagain masjid atau gimana sih, Bang? Ya, jadi Sula tuh kalau secara umum ya namanya security kan bagian keamanan Bang Nabil ya. Iya. Bagian keamanan. Jadi tidak hanya masjid langsung yang dijaga nih, karena di kawasan Masjid Ismuhya sendiri ini kan udah menjadi sebuah kawasan yang cukup luas gitu ya. Iya. Yang mana di dalamnya ada masjid, beberapa kantor, Oh, ada ada kantor-kantor. kantor, ada kita juga ada punya rumah tamu juga gitu di dalam kawasan masjid. Terus kemudian ada beberapa penduduk juga gitu dan artinya yang penduduk yang udah tinggal di sini ya insya Allah tinggal menikmati fasilitasnya gitu kan. Nah, jadi tidak perlu mereka mungkin mengeluarkan biaya bulanan dan lain sebagainya Masya gitu. Allah. Karena saya senang banget dengar Masjid Ismiyah ya, yang 4 ada security-nya dan banyak-banyak kantornya, ya kan. Benar. Kalau boleh tahu, Bang ya, kalau di Masjid Ismiyah ini sistem keuangannya seperti apa? Terus apa namanya? Apakah pakai kuota infak atau gimana, Bang? Oke, mungkin secara sistem keuangan tadi Bang Nabil ya. Ya kalau misal secara umum masjidnya sama kayak masjid-masjid di luar sana. Kita ada punya kotak infak gitu kan, kotak amal yang misalnya mungkin setiap subuh atau setiap Jumat itu pasti dijalankan gitu kan. Nah, tapi untuk sumbernya itu sendiri ya mungkin tidak hanya itu Bang Nabil. Artinya karena Masjid Ismulia ini selalu bergerak dan menggerakkan. Oh, Masjid Ismiyah ini selalu bergerak dan menggerakkan. Oke. Kalau misalnya bergerak berarti kan cuman orang-orang yang di dalam masjidnya aja yang bergerak gitu ya. Iya. Nah, tapi menggerakkan artinya supaya mungkin orang yang dekat dengan masjid itu ikut bergerak juga itu. Menggerakkannya. Menggerakkan juga gitu. Menggerakkan supaya tuh paham lah gimana sih kalau kita memakmurkan masjid gitu kan. Nah, gimana sih masjid mungkin yang kalau di luaran sana tuh lebih apa namanya? Mungkin Menggunakan uang infak saja gitu ya. menggunakan uang infak saja betul. Kalau di sini tuh ya lebih dari itu sih. Oke. Gitu. Lebih dari itu. Oke, jadi Bang Aam ini adalah seorang yang profesional yang sudah pengalaman kerja bertahun-tahun, ya kan. Insyaallah. Akhirnya sekarang berkhidmat tadi ke Masjid Ismiyah ya, bukan bekerja ya kan. Bukan. Bedanya berkhidmat dan bekerja itu adalah bekerja tuh cuman transaksional, betul Bang ya? Benar. Cuman transaksional, pergi jam 8, balik jam 5. Pergi jam 8, balik jam 5, dapat gaji doang gitu kan. gaji. Tapi di Masjid Ismiyah enggak ya? Enggak seperti itu. Di sini sebutannya karyawan atau gimana sih, Bang? Nah, kalau di Ismulia sendiri kita disebutnya sebagai santri penerima amanah. Oh, bukan karyawan, Bang ya? Bukan karyawan. Jadi santri yang dapat amanah khusus. Ya, contohnya misalnya kayak saya pribadi amanahnya sebagai manajer operasional.
tetap disebut SPA juga gitu. Nah, mungkin ada juga teman-teman yang di bidang multimedia misalnya disebut ya SPA juga, santri Iya. penerima amanah, cuman bagian multimedia dan lain sebagainya gitu. Karena banyak divisi juga gitu kan, banyak departemen di bawah Masjid Ismu Yahya. Seperti itu. Oke, sekarang jadi santri. Jadi santri. Jadi santri sampai, Sampai mati. mati. Ini benar-benar menginspirasi kita ya kan, terutama teman-teman yang belum bekerja sehingga semangat bekerja. Orang yang sudah semangat bekerja lebih giat lagi semangat bekerja. Benar. Bagaimana kita contoh dari Bang Aam ya kan, berawal dari yang staf paling bawah sehingga menjadi manajer sampai sekarang ini. Dan uniknya di Masjid Ismiah ini ada manajer ya. Uniknya Itu seperti yang itu unik ya. ya. Iya, soalnya kan kalau kita lihat ya di struktur masjid tuh kan biasanya kan ketua masjid, Ketua masjid, bendahara, bendahara, sekretaris. Gitu Itu aja yang kan? umum ya. Gitu aja kan Itu Jo? yang umum. Ketua masjid, DKM, ketua DKM, Iya. bendahara, sama sekretaris. Sekretaris. Udah itu aja kan? Udah. Biasanya itu. Paling humas. Ya. Itu aja biasanya. Nah, di Masjid Ismiah ya, ini masjid ya kan, banyak departemen. Banyak. Ya kan? Divisi, banyak divisi. Tadi operasional, apa lagi Bang? Betul. Ada bagian keuangan. Keuangan juga ada. Itu lain lagi divisinya. Lain lagi Bang Nabil. Apa lagi Bang? Ada Baitul Malnya juga. Baitul Mal. Ya, ada amal pendidikan dan dakwah. Amal pendidikan dan dakwah, Ya, beda betul, lagi. Betul, ada lagi. Ada amal usahanya juga ada. Oh, masjid punya amal usaha. Amal usaha. Terus ada marketing production. Oke, apa lagi tuh Bang? Nah, itu ya kurang lebih itu divisi-divisi besar Bang Nabil. Oh. Nah, setelah itu di bawahnya ada departemen-departemen lagi. Seperti Oke. itu. Iya, iya, iya. Unik ya, menarik sekali Menarik ya. sekali. Masya Allah. Ini apa? Mungkin kita sebagai orang yang mungkin sudah sering berada di masjid mungkin biasa gitu ya. Iya. Tapi bagi teman-teman pasti penasaran kan? Ya kan tentang Masjid Ismiah ya. Maka teman-teman yang belum pernah ke Masjid Ismiah ya, saran Bang Am gimana Bang? Ya, mari kunjungi Masjid Ismu Yahya gitu. Kalau Iya. yang penasaran nih ya. Ya kenapa kita harus mengunjungi Masjid Ismiah ya? Ya karena tentunya insya Allah banyak insight-insight menarik gitu ya yang mungkin apa namanya teman-teman butuhkan gitu atau mungkin yang di luar sana pengen mengadopsi gitu kan, Iya. yang pengen menjadikan Masjid Ismu Yahya ini jadi contoh masjid Bisa seperti juga ya? di lingkungan kawan-kawan. Masya gitu Allah, bisa misalnya. juga ya. Jadi Bisa. masjid yang mungkin belum ada manajemennya bisa Benar. kita install manajemennya. Semoga dari diskusi dan yang cerita dari Bang Aam dari staff hingga menjadi manajer dan istiqomah bekerja dan giat dalam bekerja ini menjadi contoh yang baik untuk kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin, ya kan. Terima kasih Bang Aam atas kunjungannya, ya Sama-sama, kan. Bang Nabil. Jangan lupa nanti kita mungkin bisa undang lagi tokoh-tokoh yang lebih powerful lagi, ya kan. Siap. Tentunya dengan tujuan ya kan masjid ini sebagai syiar ya kan. Benar. Masjid juga bisa buat podcast seperti ini ya. Masjid juga bisa punya manajer seperti ini dan masjid adalah salah satu tempat yang terbaik untuk kita berkarya Bang ya. Iya. Masya Allah, tabarakallah. tabarakallah. Oke baik, cukup itu yang bisa kita bahas di podcast kali ini. Kita closing statement dengan satu kata, apa Bang? Satu kalimat. Oke, satu kalimat ya. Buat teman-teman intinya kalau untuk apa namanya mungkin bekerja ataupun tadi mungkin kalau saya istilahnya berkhidmat di sebuah masjid gitu atau intinya teman-teman dalam melaksanakan pekerjaan gitulah intinya tekuni dan jangan lupa lakukan pekerjaan itu dengan hati gitu. Jadi supaya dapat apa ya, dapat feel-nya gitu. Bukan cuma sekedar kerja. Sekedar kerja. Kerja, hewan juga bekerja. Iya, benar. Kera juga bekerja. Betul. Gitu ya. Kerbau juga bekerja, bajak sawah gitu Betul. ya. Tapi Nah, yang menggunakan hati itu, nah itu yang kadang-kadang susah biasanya kan. Itu dia kuncinya, kerja pakai hati. Itu yang membuat Bang Aam tuh dimudahkan Allah untuk naik tingkat levelnya. Amin. Oke, kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.